Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Cindy. Kali ini aku akan membahas tentang new normal atau normal baru yang akan dilaksanakan di Indonesia dan di dunia. Pandemi COVID-19 merubah tatanan dunia. Hampir seluruh negara di dunia melarang warganya untuk beraktivitas di luar dan memaksa warganya untuk tetap tinggal di rumah. Kegiatan seperti sekolah, ibadah, dan bekerja pun dilakukan di rumah. Terkecuali memang untuk mereka yang memiliki urgensi sendiri yang mengharuskan mereka untuk bekerja di luar rumah dengan protokol kesehatan yang ketat. Perubahan tersebut berdampak luas di berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, sektor pariwisata, dan sektor lainnya. Dengan berjalannya waktu, tinggal di rumah tidak dapat dilakukan selamanya, karena sektor perekonomian harus tetap berjalan. Sejumlah negara pun sudah melonggarkan kebijakan terkait mobilitas warganya untuk keluar rumah, walaupun di sisi lain virus COVID-19 ini tidak dapat kita cegah dan tidak dapat kita hentikan dalam waktu dekat. Disinilah muncul pola hidup baru, tatanan baru, new normal, atau kegiatan normal baru. New normal itu sendiri berarti skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan aspek sosial dan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional daerah-daerah. Salah satu daerah yang akan menerapkan new normal dalam waktu dekat adalah DKI Jakarta. Apa aja sih syarat yang harus dilakukan oleh DKI Jakarta untuk menuju new normal? Yang pertama itu adalah angka R0-nya atau angka reproduksinya di bawah 1. Jakarta sendiri saat ini sudah di angka 0,98 dan kita semua berharap angka tersebut akan terus turun. Yang kedua, terdapat penurunan kurva baik pasien positif, pasien meninggal dunia, pasien dalam pengawasan maupun pasien dalam pantauan. Yang ketiga, adanya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang tataran kenormalan baru. Dan yang keempat, adanya sumber daya manusia, baik itu dokter, perawat, dan semua stakeholder yang ada. Sebelum melakukan new normal, Jakarta sendiri sudah menerapkan PSBB transisi dimulai dari tanggal 5 Juni kemarin. Gubernur Anies Baswedan mengatakan pada masa transisi kegiatan sosial ekonomi sudah bisa dimulai kembali secara bertahap, tetapi masih ada batasan yang harus ditaati. Gubernur Anies memaparkan ada beberapa fase dalam masa transisi ini. Fase pertama dimulai dengan melakukan pelonggaran untuk kegiatan yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan efek resiko yang dapat dikendalikan. Pemprov DKI sudah membuka berbagai sektor dengan bertahap dimulai dari tanggal 5 Juni 2020 dibukanya rumah ibadah, tanggal 8 Juni 2020 dibukanya kembali perkantoran, tanggal 8 Juni dibukanya kembali rumah makan mandiri, rumah makan yang dibuka dalam bangunan sendiri, perindustrian, dan pergudangan, pertokoan retail, atau showroom mandiri yang memiliki bangunan sendiri. Dan pada tanggal 13 sampai 14 Juni 2020 buka kembali lokasi binaan UMKM Pemprov DKI seperti RPetra. Pada tanggal 15 Juni 2020 dibuka kembali pasar dan mal. Pada tanggal 20 dan 21 Juni 2020 dibuka kembali taman rekreasi indoor maupun outdoor dan kebun binatang. Dan ojek dapat kembali boleh mengangkut penumpang pada tanggal 8 Juni 2020. Jika fase pertama pada bulan Juni ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka Jakarta akan melakukan fase kedua
pada bulan selanjutnya dengan pembukaan sektor-sektor lainnya yang lebih luas. Untuk pembukaan ini akan tetap diawasi ketat oleh Pemprov DKI dengan memperhatikan protokol kesehatan dan physical distancing. Apa aja sih protokol kesehatan yang harus kita perhatikan dalam fase pertama PSBB transisi ini? Untuk aktivitas di luar, yang pertama ada warga sehat diperbolehkan beraktivitas di luar rumah. Jika kita tidak sehat, kita dilarang untuk keluar rumah. Fasilitas atau kegiatan hanya boleh diikuti 50% dari kapasitas. Wajib menggunakan masker saat keluar rumah. Selalu jaga jarak aman minimal 1 meter. Cuci tangan dengan sabun secara rutin. Menerapkan etika batuk dan bersih. Dan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, lansia, ibu hamil, dan anak-anak belum diperbolehkan. Dan untuk protokol di rumah, cuci tangan setiap kembali dari bepergian, membatasi jumlah tamu, gunakan masker di rumah jika ada anggota keluarga yang sakit. Selanjutnya ada protokol pendidikan. Yang pertama, kegiatan pembelajaran, belajar dan mengajar di sekolah hanya dilakukan jika kondisi dinilai telah aman. Tahun ajaran 2020-2021 direncanakan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Selanjutnya ada protokol aktivitas sosial ekonomi. Yang pertama, jumlah orang yang terlibat harus 50% dari seluruh kapasitas. Jaga jarak minimal 1 meter antar individu. Mencuci tempat kegiatan atau menyemprotkan cairan disinfektan sebelum dan setelah dilakukannya kegiatan. Dan protokol di tempat bekerja yang pertama, proporsi karyawan yang bekerja di kantor adalah 50% dari seluruh jumlah karyawan yang bekerja. Yang kedua, setiap kantor atau usaha wajib membagi jam kerja karyawannya sekurang-kurangnya menjadi 2 bagian kelompok kerja. Buat kita semua yang akan menjalani new normal atau normal baru, ada tipsnya nih biar kita tetap sehat saat menjalani new normal. Yang pertama, selalu gunakan masker setiap bepergian. Selain ini anjuran wajib dari pemerintah, menggunakan masker juga mencegah penularan virus yang akan masuk melalui mulut dan hidung kita. Yang kedua, kantongi hand sanitizer setiap bepergian. Hand sanitizer ini berguna untuk membersihkan bakteri dan virus yang menempel di tangan kita. Dan yang paling penting untuk hand sanitizer, alkoholnya harus 70% ya. Yang ketiga, secara rutin bersihkan tempat dengan disinfektan. Yang keempat, hindari berkumpul di keramaian. Kalaupun kita harus terpaksa kumpul di keramaian, pastikan kita tetap menerapkan physical distancing dengan minimal jarak 1 meter antar individu. Yang kelima, bawa peralatan pribadi. Seperti helm, kalau kita pengguna ojol wajib bawa helm sendiri loh. Yang kedua, bawa mukena atau alat sholat, supaya kita tidak menggunakan mukena atau alat sholat umum yang ada di masjid atau tempat ibadah lainnya. Yang keenam, gunakan metode cashless untuk berbelanja. Ini tujuannya supaya kita tidak sering memegang uang, karena uang kan dipegang oleh banyak orang. Ini tujuannya agar kita tidak terlalu sering untuk bertransaksi menggunakan uang tunai, karena di uang itu banyak sekali virus dan bakteri yang nempel. Dan yang ketujuh atau yang terakhir,
jalani pola hidup sehat dengan tetap berolahraga dan menjaga pola makan serta pola istirahat. Ya, setelah tadi kita sudah membahas tentang new normal dan PSBB transisi yang sudah dijalankan oleh Jakarta. Udah banyak loh negara-negara yang menetapkan new normal. Apa aja sih? Yang pertama, ada negara Vietnam. Setelah pemerintah Vietnam memastikan 0 kasus kematian di negara mereka oleh virus ini, pemerintah Vietnam sudah kembali membuka tempat wisata, sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya. Meskipun dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Tempat wisata hanya boleh dikunjungi oleh wisatawan domestik, dan sekolah-sekolah mewajibkan siswanya menggunakan masker dan alat pelindung diri lainnya. Di Vietnam, 22 juta siswa sudah kembali memasuki sekolah dengan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Yang kedua, ada Selandia Baru. Selandia Baru sudah membuka kembali bandara internasional mereka dan maskapai sudah menerapkan sistem baru dengan hanya melayani 20% dari total penumpang yang dapat menaiki pesawat tersebut. Dan pesawat tersebut hanya dapat dinaiki oleh masyarakat domestik atau masyarakat Selandia Baru itu. Dan belum melayani penerbangan internasional. Dan pemerintah Selandia Baru memastikan bahwa warga Selandia Baru dapat berpergian secara aman dengan diberlakukannya sistem baru itu. Sekolah-sekolah di Selandia Baru pun sudah berjalan kembali seperti normal. Dan yang ketiga ada Jerman. Di Jerman, restoran-restoran sudah mulai kembali buka dan pemerintah mengharuskan restoran-restoran tersebut untuk menyediakan tempat cuci tangan sebelum memasuki restoran dan menganjurkan untuk membersihkan restoran dan sterilisasi restoran sebelum dan setelah restoran tersebut dibuka. Selanjutnya yang keempat ada Cina. Cina menjadi negara pertama yang warganya terkena virus ini sejak awal tahun 2020. Saat ini, Cina sudah mulai membaik dan menerapkan new normal. Sekolah-sekolah di Cina sudah mulai dibuka kembali dan fasilitas-fasilitas umum pun sudah dijalankan kembali. Di Cina, pada sekolah-sekolah, pemerintah Cina memfasilitasi seperti penyemprotan disinfektan sebelum anak-anak masuk ke dalam ruangan. Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran kembali virus corona yang ditakutkan akan menyerang anak-anak. Dan di Cina pun restoran-restoran banyak menggunakan robot. Dan di Cina juga restoran-restoran banyak menggunakan robot loh. Robot ini digunakan untuk meminimalisir kontak antar manusia. Jadi kalau kita memesan makanan di Cina, beberapa restoran menyediakan robot untuk mengantarkan makanannya agar tidak bersentuhan secara langsung dengan pengunjung. Dan di Cina juga ada satu sekolah unik yang mewajibkan siswanya menggunakan topi sepanjang 2 meter yang bertujuan supaya siswanya dapat menjaga jarak. Karena jika anak tersebut mendekat kurang dari 2 meter, topi tersebut akan bertubrukan. Itu tandanya mereka harus kembali jaga jarak sepanjang 2 meter. Nah, mungkin ide topi ini bisa dilaksanakan di Indonesia ya, biar anak-anak kalau masuk sekolah kembali tidak main dengan berdekat-dekatan. Mungkin segitu aja video pembahasan kita tentang new normal. Kita sebagai warga negara harus patuh apapun aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena pemerintah mengeluarkan aturan tersebut agar kita terhindar dari virus yang berbahaya saat ini. Jadi jika nanti penerapan new normal sudah dilakukan di Indonesia, teman-teman harus wajib mematuhinya ya. Dan memperhatikan protokol kesehatan agar semuanya terlindungi. Jangan lupa pakai masker, selalu sedia hand sanitizer, dan jangan lupa cuci tangan. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.